Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Kuntilanak Penglaris. Jika mengenang kembali pengalaman waktu itu, tentu saja perasaanku akan seketika kembali bergetar ketakutan. Karena asal kalian tahu, bisa selamat saja rasanya aku sudah sangat bersyukur. Dan tidak sekedar selamat, dengan adanya cerita ini, aku akhirnya mendapatkan sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Semua cerita itu terjadi ketika aku bekerja di salah satu rumah makan yang ada di Surabaya. Rumah makan yang awalnya sangat ramai dengan banyaknya pelanggan. Waktu itu memang tiba-tiba sepi begitu saja. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain sepi, semua yang terjadi di dalam rumah makan tempat aku bekerja tersebut bisa dikatakan sangat tidak masuk di akal pikiran manusia. Mulai dari nasi yang lebih cepat basi, bahan sayuran yang selalu membusuk, ditambah dengan aroma kemenyan yang setiap malam tercium kuat. Sudah menjadi bukti jika rumah makan tempat aku bekerja waktu itu sedang terkena santet ataupun sebagainya. Keadaan seperti itulah yang akhirnya membuat rumah makan tersebut bisa dikatakan sudah hampir bangkrut. Bahkan aku pun juga masih ingat, hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun saja, semua karyawan yang sebelumnya berjumlah 10 orang, waktu itu semuanya diberhentikan dengan hanya disisakan 1 orang saja, yaitu aku. Bu Mirna selaku pemilik rumah makan tersebut memang sejak awal sudah sangat mempercayaiku karena perlu kalian tahu, aku bekerja di rumah makan tersebut sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Niken, sekarang karyawan ibu cuma tinggal kamu. Ibu cuma kuat bayar kamu saja. Yang lain ibu sudah gak kuat bayar. Ya, kamu tahu sendiri kan, warung kita sekarang sudah sangat sepi. Ucap Bu Mirna dengan tatapan matanya yang terlihat cukup lesu. Mendengar hal itu, aku mencoba memberikan semangat kepada beliau, agar beliau tidak menyerah dan putus asa karena aku pun tahu. Waktu itu sisa bisnis Bu Mirna satu-satunya adalah rumah makan yang kutempati saat itu. Ibu semangat ya Bu. Ini cuma cobaan, pasti nanti rame lagi kok. Sebenarnya aku juga heran, sebelumnya warung ini ramai, kok tiba-tiba mendadak menjadi sepi ya? Padahal kan kita nggak ada saingan di daerah sini. Sahutku heran. Ada yang nutupin dok, jawab Bu Mirna singkat. Di situ aku yang sebelumnya duduk tenang tentu saja seketika terkejut. Karena aku seolah masih tidak percaya dengan apa yang Bu Mirna barusan katakan. Masa sih Bu, ada yang tega sampai seperti itu sama ibu? Ibu ini kan orang baik-baik, imbuhku. Dan tanpa menjawab ucapanku, Bu Mirna seketika terlihat berdiri dan berpamitan pergi. Ya sudah, ibu pulang dulu ya Nduk. Besok sepertinya ibu gak kesini. Ibu mau cari obatnya dulu. Oh iya, besok kamu buka lebih pagi loh ya. Sekarang kamu sendirian, jadi pekerjaanmu tambah banyak, ucap Bu Mirna menjelaskan. Mendengar hal itu aku pun menganggukkan kepala seraya memberi tanda jika aku telah mengerti dengan apa yang Bu Mirna jelaskan. Perlu kalian tahu, selain bekerja di warung tersebut, aku juga tinggal dan menetap di warung tersebut. Hal itu memang menjadi syarat utama kerja di warung itu, karena sepertinya sejak dulu Bu Mirna memang sengaja menyediakan tempat tinggal dalam warung, agar semua karyawannya tidak pulang pergi dalam bekerja. Sebenarnya kerja ikut Bu Mirna dulu itu enak mas, orangnya baik. Makan kita dapat, tempat tidur juga disediakan di warung. Gajinya lumayan juga, tapi siapa sangka akhirnya semuanya malah seperti ini, ucap narasumber.
Singkat cerita, setelah kepergian Bu Mirna waktu itu, Bu Mirna tak kunjung kembali mengunjungi rumah makannya hingga beberapa hari. Bahkan aku pun juga masih ingat ketika ditinggal Bu Mirna pergi, keadaan warung benar-benar semakin sepi dengan semua bahan masakan yang membusuk tidak bisa digunakan. Dan puncaknya, aku pun sudah jarang sekali membuka warung tersebut. Dalam seminggu aku hanya buka beberapa hari saja dan menjual makanan seadanya. Tukang parkir yang sebelumnya selalu terlihat sudah siap di depan sebelum aku membuka rumah makan. Waktu itu juga sudah tidak ada lagi. Keadaan rumah makan waktu itu benar-benar sepi. Meski jalanan yang ada di depan terlihat masih sangat ramai dengan banyaknya orang yang berjalan warawiri. Di setiap harinya, terkadang waktu kuhabiskan dengan duduk di depan rumah makan sambil menunggu pelanggan yang datang. Bahkan, setiap aku buka pukul 9 pagi hingga 22 malam, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Jika boleh kuingat dengan lebih dalam kurun waktu 10 hari, total hanya ada 4 pengunjung saja yang mampir untuk makan di rumah makan tersebut. Hal itu tentu saja semakin menguatkan dugaanku bahwa rumah makan itu sedang diganggu oleh seseorang. Mengingat sebelumnya rumah makan tersebut adalah rumah makan paling ramai di daerah itu. Dan puncaknya akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu sekitar pukul 20 malam. Ketika aku masih duduk diam, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah seberang jalan yang ada di depan rumah makan tersebut. Di seberang jalan, waktu itu aku melihat ada seorang pengemis yang terlihat duduk diam, dengan tatapan matanya yang menatap tajam ke arah rumah makan. Dan tidak hanya itu, jika kulihat dengan lebih teliti lagi, pengemis tersebut terlihat sesekali melotot ke arah rumah makan, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang aku pun tahu. Di area rumah makan tidak ada siapapun selain aku. Mengetahui hal itu, karena aku merasa kasihan dengan pengemis tersebut, aku pun menghampirinya dengan membawa sebungkus nasi yang sudah kubungkus dengan sedemikian rupa. Sesampainya aku di seberang jalan, tepatnya di samping pengemis tersebut berada, aku seketika duduk dengan memberikan bungkusan nasi tersebut. "Ini Pak, silakan dimakan," ucapku sopan. Mengetahui hal itu, pengemis tersebut terlihat tersenyum dan menerima pemberian bungkusan nasi dariku. Tapi anehnya tidak hanya menerima. Waktu itu pengemis tersebut terlihat berbicara dengan nada yang cukup membuatku bertanya-tanya. "Warung itu dipenuhi jin," ucap pengemis tersebut jelas. "Hah? Maksudnya gimana ya Pak?" sahutku kaget. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, pengemis tersebut terlihat membuka bungkusan yang sebelumnya kuberikan padanya dan diperlihatkan isinya. Dan di saat itulah jantungku yang sebelumnya tenang waktu itu seketika berdetak dengan sangat kencang. Karena dengan mata kepalaku sendiri bungkusan yang sebelumnya kubungkus berisi nasi tersebut setelah dibuka oleh si pengemis ternyata berubah menjadi berisi bangkai tikus yang berukuran cukup besar. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut dan berlari kembali dengan tidak sekalipun menghiraukan pengemis tersebut. Dan tidak hanya itu, sesampainya di rumah makan, aku pun terus berlari menuju ke arah kamar mandi dan tidak butuh waktu lama. Aku pun akhirnya muntah karena tidak kuat melihat bangkai tikus yang sebelumnya sudah kulihat di dalam bungkusan tersebut. Tapi anehnya, belum selesai aku muntah-muntah di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang setelah kudengar dan kulihat keluar, suara langkah kaki tersebut adalah suara langkah kaki Bu Mirna yang tiba-tiba datang dengan sangat tergesa-gesa. Dan tidak hanya tergesa-gesa, Bu Mirna waktu itu datang dengan membawa sebuah bungkusan kain berwarna hitam dengan tangan kirinya yang memegang seekor ayam hitam. "Sudah, tutup warungnya Nak,"
Ucap Bu Mirna yang saat itu terus berjalan ke arah dapur dan duduk di salah satu kursi yang ada di situ. Tanpa menanyakan kenapa, malam itu aku pun seketika menutup rumah makan tersebut. Meskipun dalam hati kecilku, perasaanku masih kebingungan dengan tingkah Bu Mirna, ditambah pengemis yang sebelumnya ada di seberang jalan. Waktu itu juga tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun menutup semua pintu dan berjalan kembali ke arah Bu Mirna yang sepertinya sudah menungguku. "Pegangin ayam ini," ucap Bu Mirna tiba-tiba. Di situ tanpa bertanya, aku pun seketika memegang ayam hitam tersebut yang kemudian Bu Mirna terlihat menyembelih ayam hitam tersebut seperti orang yang menyembelih ayam pada umumnya. Dan tidak hanya itu, setelah disembelih, darah ayam hitam tersebut terlihat dikumpulkan dan dituangkan ke dalam gelas yang sepertinya telah disiapkan. Dan tidak hanya itu, setelah gelas berisi darah tersebut sudah terlihat dipegang, tanpa lama-lama lagi Bu Mirna pun segera meminum darah ayam tersebut seperti orang yang sedang kehausan. Dengan tetap menguatkan perasaanku, aku pun terus diam dengan memperhatikan semua kegiatan Bu Mirna yang memang terlihat tidak masuk ke dalam akal sehat manusia. Meminum darah, mengunyah bunga hingga menaburkan garam ke seluruh bagian warung. Waktu itu benar-benar dilakukan oleh Bu Mirna layaknya seorang dukun. Hingga akhirnya setelah Bu Mirna selesai dengan semua aktivitasnya, Bu Mirna pun berjalan kembali ke arahku sembari memberikan segenggam potongan bunga melati, lengkap dengan beberapa benda lainnya yang aku pun tidak tahu benda apakah itu namanya. "Duk, mulai besok setiap pagi kamu bikin segelas kopi pahit dan segelas air gula ya. Kedua gelas tersebut letakkan di sudut warung ini. Dan tidak hanya itu, jika maghrib menjelang, warung ini kamu tutup saja. Buka lagi jam 20 malam. Nanti kalau sudah jam 22 malam, tutuplah seperti biasanya. Dan setiap pagi, campurkan potongan bunga melati dengan air garam dan taburkan di sekeliling warung. Dan yang paling penting, gantunglah ceker ayam ini di sebelah kamar mandi belakang. Jika nanti cekernya sudah terlihat membusuk, ganti yang baru. Ibu sepertinya akan jarang ke warung ini lagi. Jadi setiap 3 hari sekali nanti kamu setor ke bank ya. Untuk uang pendapatannya masukkan ke rekening ibu. Sudah, ibu percaya kamu. Ibu tahu siapa kamu. Jadi tolong ya Nduk, ucap Bu Mirna menjelaskan. Dan tanpa membantah perkataan Bu Mirna, malam itu aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati kecilku aku masih bertanya-tanya dengan semua perkataannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu aku melihat Bu Mirna komat kamit seperti orang yang sedang membaca doa, tepat di samping panci besar yang ada di dapur warung itu. Di situ setelah selesai berdoa, Bu Mirna terlihat memasukkan bungkusan kain ke dalam panci tersebut yang aku pun tahu. Panci tersebut adalah panci utama yang selalu kugunakan ketika aku berjualan. "Jangan buka panci besar ini ya. Jadi kalau kamu mau jualan, masak dulu di panci yang kecil. Nanti kalau sudah matang baru masukkan ke panci besar ini. Gunakan panci besar ini untuk menghangatkan saja. Dan satu lagi, jangan otak-atik pancinya, apalagi dicuci. Sudah, biarkan aja seperti ini." Imbuh Bu Mirna dengan langkah kakinya yang berjalan pergi meninggalkanku begitu saja. Dan singkat cerita, sekitar pukul 23 malam, Bu Mirna akhirnya pergi meninggalkanku sendiri seperti biasanya. Keesokan harinya, sesuai perintah Bu Mirna, tentu saja aku melakukan semuanya. Mulai dari menutup rumah makan setiap menjelang maghrib, membuat kopi pahit, menggantung ceker ayam dan sebagainya. Dan anehnya sekitar 7 hari setelah aku rutin melakukan kegiatan tersebut, rumah makan yang sebelumnya sepi pengunjung, waktu itu bisa dikatakan tiba-tiba ramai tidak terduga.
Mengetahui semua itu, aku pun seketika menghubungi Bu Mirna dengan maksud ingin mengusulkan untuk penambahan karyawan, karena semakin lama aku benar-benar sudah semakin kewalahan. Tapi sayangnya Bu Mirna tidak menyetujui permintaanku dengan dalih tidak boleh ada karyawan lain selain aku. Mendengar hal itu, aku pun hanya bisa diam, meski gajiku waktu itu sudah meningkat pesat. Tapi fisikulah yang akhirnya perlahan mulai tidak kuat. Dan akhirnya kegiatan yang sebelumnya harus dilakukan seperti wajib menutup toko setiap maghrib, waktu itu perlahan sudah mulai tidak kujalankan. Hal itu bukankah tanpa alasan? Karena asal kalian tahu, di waktu menjelang maghrib selalu ada saja pengunjung yang berdatangan. Semua itulah yang akhirnya membuatku kesulitan jika harus menutup warung di tengah-tengah masih adanya orang. Dan tidak hanya itu, kegiatan lain seperti menyiram melati dan menggantung ceker ayam, waktu itu juga sesekali kulewatkan, karena kesibukan yang memang sudah tidak lagi bisa kutekan. Dan puncaknya, siapa sangka dengan aku yang melewatkan itu semua, aku malah mendapatkan sebuah cerita yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupa. Malam itu seperti biasanya. Setelah aku selesai dengan semua kegiatanku yang melelahkan, aku seketika berbaring di kamar tidurku yang memang terletak di bagian belakang rumah ini. Namun anehnya, belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang jika aku dengar dengan lebih teliti lagi, suara tangisan tersebut adalah suara tangisan perempuan. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tenang seketika bangun dengan perasaan yang keheranan. Karena aku pun tahu yang ada di dalam rumah makan tersebut tidak ada siapapun selain aku. Loh, kok sepertinya ada orang nangis deh? Pikirku dalam hati dengan kakiku yang beranjak bangun dari ranjangku. Di situ, aku pun seketika keluar dari kamar tidurku dan menyalakan semua lampu yang ada di dalam area rumah makan tersebut. Karena waktu itu aku masih berpikir jika ada orang lain yang sedang menyusup ke dalam rumah makan. Tapi anehnya, ketika semua lampu sudah menyala, aku tidak melihat adanya siapapun selain kekosongan. Keadaan rumah makan tersebut benar-benar masih kosong dengan ada beberapa meja kursi yang belum rapi, karena belum kutata dari tadi. Loh, kok nggak ada orang ya? Terus itu tadi suara siapa? Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus melihat ke sana kemari. Karena pikiran yang masih belum tenang, akhirnya aku pun membuka pintu belakang toko ini demi memastikan siapa sumber suara tangisan yang sedari tadi terus terdengar tersebut. Dan anehnya, ketika aku membuka pintu belakang toko, bukannya melihat sumber suara, malam itu aku malah melihat ceceran sisa ceker ayam yang terlihat berantakan seperti bekas dimakan seseorang. Ceceran sisa ceker ayam tersebut terlihat tidak beraturan dengan bertebaran di mana-mana. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari ke arah freezer untuk memastikan bahwa stok ayamku masih dalam keadaan utuh. Tapi sayangnya, semua dugaanku benar adanya. Sepertinya telah ada seseorang yang membuka freezer dan mengambil semua stok ayam lalu dimakannya mentah-mentah. Waktu itu memang sangat aneh, Mas. Stok ayam di dalam freezer benar-benar diacak-acak tidak karuan. Bagian daging ayam sih masih utuh, tapi bagian ceker ayam semuanya menghilang, ucap narasumber. Mengetahui hal itu, perasaanku pun semakin kebingungan dengan badan yang gemetar ketakutan karena asal kalian tahu, suara tangisan perempuan tersebut benar-benar terdengar sangat kencang dan dekat. Namun aku sama sekali tidak melihat adanya orang. Hingga akhirnya karena tubuhku semakin terasa lelah karena sebelumnya sudah beraktivitas seharian. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak memperdulikan semua itu dan memilih untuk kembali masuk ke dalam kamarku. Meski aku tidak bisa memungkiri jika suara tangisan perempuan tersebut semakin lama sudah semakin terdengar memilukan.
Dan untungnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, waktu itu aku sangat berharap jika Bu Mirna datang ke rumah makan. Karena selain ingin melaporkan laporan bulanan, aku juga ingin membicarakan soal suara tangisan yang semalam ku dengar. Tapi anehnya hingga malam hari aku tidak kunjung melihat datangnya Bu Mirna. Padahal biasanya di setiap tanggal 3 beliau selalu datang ke rumah makan untuk mengambil laporan penjualan. Mengetahui semua itu, perasaanku semakin tidak enak karena waktu itu sudah genap 2 minggu Bu Mirna tidak mengunjungiku ke rumah makan. Tapi untungnya sebelum selesai aku memikirkan semua itu, Anggun yang ku tahu dia adalah anak Bu Mirna. Malam itu tiba-tiba datang ke rumah makan. "Mbak Niken, aku disuruh Mama ambil laporan," ucap Anggun malam itu tanpa basa-basi. "Bu Mirna kemana, Gun?" tanyaku balik sambil tanganku yang menyerahkan sejumlah uang beserta catatan laporan bulanan. "Mama sakit, Mbak," ucap Anggun lesu. "Hah, sakit?" sahutku kaget. "Iya, Mbak, kata dokter Mama sakit stroke, gak bisa jalan." "Ya sudah, aku mau pulang ya, Mbak," jawab Anggun pelan dengan seketika berpamitan pergi meninggalkanku. Mendengar hal itu aku pun hanya diam, sambil seolah tidak percaya dengan apa yang barusan Anggun katakan. Hingga akhirnya tepat pukul 22 malam, aku pun seketika menutup rumah makan tersebut sembari pikiranku yang terus memikirkan keadaan Bu Mirna. Oh lah, kasihannya Bu Mirna. Rumah makan sudah ramai, Bu Mirna malah sakit. Ada-ada saja sih cobaannya, gumamku. Dan seperti biasanya, setelah semua sudah kupastikan tertutup, aku pun berbaring di atas tempat tidurku dengan mulai mendengarkan musik yang ada di radio sebagai pengantar tidurku. Tapi anehnya belum lama aku memejamkan mata, malam itu aku tiba-tiba kembali mendengarkan suara tangisan yang sepertinya sudah pernah ku dengar sebelumnya. Awalnya aku mencoba tidak memperdulikannya, tapi karena kurasa suara tangisan tersebut terdengar seperti meminta pertolongan, akhirnya aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk kembali mencari sumber suara tangisan tersebut. Tapi sayangnya baru saja aku membuka pintu kamarku, dengan mata kepalaku sendiri, tidak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat sosok perempuan tinggi besar dengan rambut yang sangat panjang. Sosok perempuan tersebut berdiri membelakangiku dengan sesekali berjalan berkeliling di area dalam rumah makan itu. Mengetahui semua itu, jantungku rasanya seperti berhenti berdetak. Tubuhku memaku dengan mataku yang melotot karena masih tidak percaya dengan apa yang ada di depanku. Malam itu aku mencoba menguatkan diriku untuk tidak mengeluarkan suara agar sosok tersebut tidak menoleh ke arahku. Dengan perlahan aku pun kembali masuk ke dalam kamarku dengan tangisan yang rasanya sudah tidak kuat lagi jika terus kutahan. Sesampainya di dalam kamar, aku menangis ketakutan dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Waktu itu bisa dikatakan sudah antara hidup dan mati, Mas. Aku mau lari sudah tidak bisa. Aku mau lari kemana? Pintu utama juga hanya ada di depan. Jadi aku benar-benar satu ruangan dengan setan, ucap narasumber. Namun untungnya malam itu aku tidak sampai diganggu hingga ke dalam kamarku ini. Waktu itu sepanjang malam aku terus merintih ketakutan dengan mendengar suara aktivitas yang sepertinya dilakukan di dalam warung itu. Seperti suara orang yang sedang makan sesuatu, suara orang yang sedang berjalan warawiri hingga suara anak kecil yang terdengar sedang berlari-lari. Dan puncaknya, keesokan harinya, keadaan rumah makan benar-benar berantakan tidak karuan. Posisi meja kursi yang biasanya selalu terlihat rapih, pagi itu sudah berantakan kesana kemari. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lemas dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi jika harus dijelaskan.
Dan akhirnya aku pun membersihkan semuanya, kemudian aku mulai membuka rumah makan tersebut seperti biasanya. Tapi sayangnya, sudah seharian aku membuka rumah makan tersebut, tidak ada satupun orang yang terlihat datang. Bahkan aku pun juga masih ingat, hari itu adalah hari libur yang harusnya di setiap hari libur, omset penjualan rumah makan itu mencapai 2 kali lipat jumlahnya. Loh, kok tumben ya hari ini tiba-tiba sepi banget? Pikirku dalam hati dengan mataku yang melihat ke arah jam tanganku yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 21 malam, yang tandanya sudah seharian aku menunggu, namun tidak adanya satupun kedatangan orang. Dan di situ perasaanku semakin tidak karuan ketika aku melihat nasi yang ternyata kembali basi, ditambah bahan-bahan makanan di dalam kulkas yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba membusuk begitu saja. Mengetahui semua itu, aku pun seketika berniat menutup rumah makan. Karena aku menganggap jika sepertinya memang sedang ada yang aneh di dalam rumah makan tersebut. Tutup saja wes, ada yang gak beres ini. Besok mending aku ke rumah Bu Mira saja, gak usah buka warung. Pikirku dalam hati dengan tanganku yang mulai menutup satu persatu bagian rumah makan itu. Tapi anehnya, belum selesai aku menutup rumah makan itu, tiba-tiba pandanganku kembali teralihkan dengan adanya pengemis yang sepertinya pengemis tersebut sudah pernah kutemui sebelumnya. Pengemis tersebut terlihat duduk dengan matanya yang menatap tajam ke arahku. Mengetahui hal itu, aku mencoba tidak memperdulikannya dengan seketika mempercepat aktivitasku agar aku bisa segera menutup rumah makan itu. Dan puncaknya, malam itu akhirnya rumah makan tersebut sudah selesai kututup rapi dengan diiringi hujan yang turun deras tidak berhenti. Tepat pukul 00.30 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur pulas waktu itu terbangun karena aku merasa jika sepertinya ada yang sedang mengelus-elus rambutku. Merasakan hal itu, mataku pun kubuka perlahan. Dan ketika mataku sudah terbuka, aku tiba-tiba sudah berada di pangkuan sosok nenek-nenek tua yang terlihat tertawa. Sosok nenek-nenek tua tersebut terlihat duduk di dalam kamar tidurku dengan posisi duduk sedang memangkuku. Melihat semua itu, aku pun seketika menjerit tidak karuan dengan tubuhku yang seketika berdiri terkejut ketakutan. Di situ tanpa lama-lama lagi aku pun seketika berlari keluar dari kamarku dengan langkah kaki yang sesekali terseok-seok karena rasa takut yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Dan tidak hanya itu, ketika aku sudah keluar dari kamarku, mataku kembali terbelalak. Karena waktu itu di dalam rumah makan tersebut, aku melihat banyak sekali anak kecil yang terlihat duduk di setiap kursi yang ada di rumah makan tersebut. Dan tidak hanya itu, beberapa anak kecil tersebut terlihat bermain di atas meja dengan bentuk wajahnya yang sangat mengejutkan mata. Malam itu aku melihat semuanya, Mas. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat rumah makan yang harusnya sudah tidak ada orang karena sudah malam. Waktu itu tiba-tiba banyak sekali ada anak kecil dengan bentuk tubuh yang cukup mengerikan. Ada beberapa anak kecil yang memiliki kepala lebih besar dari tubuhnya. Ada yang memiliki tangan dan kaki kerdil, dan ada juga yang memiliki mata besar seperti mata kuda. Ucap narasumber. Mengetahui semua itu, rasanya ketakutanku sudah sampai pada puncaknya. Aku bersusah payah berlari keluar dari area rumah makan itu. Hingga akhirnya setelah berhasil keluar dari rumah makan itu, aku menggedor ruko yang berada tidak jauh dari rumah makan itu. Karena aku tahu ruko tersebut adalah ruko milik Mbak Septi si penjual baju. Singkat cerita, setelah aku dibukakan oleh Mbak Septi dengan meluapkan semua tangisan, aku pun masuk dan menceritakan semuanya kepada Mbak Septi. Hingga akhirnya keesokan harinya aku bersama Mbak Septi menuju ke rumah Bu Mirna dengan maksud ingin memberitahukan semua yang sudah aku lihat semalam. Tapi anehnya ketika aku sampai di rumah Bu Mirna,
Bu Mirna waktu itu sudah tidak bisa lagi diajak untuk berkomunikasi. Beliau terlihat diam koma karena penyakit yang telah dideritanya. Di rumah Bu Mirna waktu itu Bu Mirna hanya menatap wajahku dengan meneteskan air mata. Dan disitulah aku melihat Bu Mirna untuk terakhir kalinya. Karena di malam harinya Bu Mirna akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Setelah kejadian dan kematian Bu Mirna, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak kembali lagi bekerja di rumah makan tersebut. Aku memilih untuk pulang kembali ke kampung halamanku dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak mungkin bisa jika harus kulupakan. Saat ini yang ku tahu, ruko bekas rumah makan Bu Mirna sepertinya sudah dijual dan berganti menjadi sebuah toko baju. Yang setelah aku mencari informasi lagi, toko baju tersebut adalah toko baju milik Mbah Septi. Dan cerita pun selesai.